wabarakatuh. Hai sahabat desa seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Sylvia Diva, TLD Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Podcast kali ini kita akan bercerita tentang pengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Sebagaimana kita ketahui, SDGs sebenarnya menghendaki kemiskinan ini tuntas di tahun 2030. Presiden melalui arahannya yang dilegalkan melalui Impres nomor 4 tahun 2022, kemiskinan ekstrim ini harus tuntas di tahun 2022. Tentunya ini menjadi PR para pemangku kepentingan dan kebijakan mulai dari level desa hingga ke pusat. Pemirsa, di seluruh Indonesia sudah hadir narasumber kita, Bapak Ade Jumailis ST selaku Wali Nagari Simpang, di mana beliau sudah menjabat sebagai Wali Nagari selama 2 periode. Selamat siang Pak Wali, Assalamualaikum. Sehat Pak Wali? Sehat Pak. Pak Wali, terkait dengan tema kita pada hari ini Pak Wali, barangkali Pak Wali terlebih dahulu bisa menggambarkanlah keadaan atau kondisi masyarakat Nagari Simpang. Silakan Pak Wali. Baik, terima kasih Bu Sylvia Diva, TLD Nagari Simpang. Jadi perlu saya sampaikan pertama tentu Nagari Simpang dengan luas 44,96 km persegi sangka dengan 9 kejolongan dihuni oleh penduduk lebih kurang 8.000 jiwa dengan 2.000 lebih kakak, dari 50% masyarakat kita adalah petani dan pekebun. Kemudian di samping itu juga ada yang bekerja sebagai pedagang kecil, kemudian usaha-usaha lain seperti sebagai TNI Polri, kemudian pensiunan dan sebagainya. Juga bahwa orang dari warga kita ini berada di perantauan. Kemudian kehidupan di nagari yang dilingkung oleh hutan lindung dan sebagainya ini meningkatkan potensi yang ada di nagari adalah menjadi petani dan pekebun. Nah, kemudian dari kehidupan sebagian mencukupi kehidupan dengan memberdayakan diri menjadi pedagang kecil. Nah, ini mungkin kondisi yang bisa kita gambarkan kepada Bu Ipa tentang keadaan masyarakat kita di negara. Kalau kondisi ekonominya kira-kira seperti apa Pak Wali? Penghidupannya lah hari ini Pak Wali. Baik, dari segi kehidupan dengan adanya dampak inflasi dan sebagainya pada saat sekarang jelas ini sangat berdampak besar terhadap masyarakat Nagari Simpang yang notabene adalah petani dan pedagang kecil. Dengan rendahnya hasil penjualan dari hasil tani tersebut, ini menjadi permasalahan bagi masyarakat. Kemudian juga meningkatnya harga kebutuhan yang harus dibeli oleh masyarakat. Nah, ini juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang memunculkan adanya istilah miskin ekstrim di nagari. Kemudian di samping itu Bu Ipa juga keterbatasan prasarana dan sarana akses yang dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan usaha juga sangat minim. Sehingga ini juga memicu terhadap terjadinya kemiskinan ekstrim. Kemudian di samping itu juga kemampuan teknologi, kemudian SDM yang kita miliki, kurangnya pelatihan ini juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kita di nagari. Artinya memang Pak Wali boleh dikatakan karena kenaikan BBM mungkin ya, barangkali Pak Wali, kemudian rendahnya harga penjualan hasil pertanian, boleh dikatakan mungkin meningkat angka kemiskinan atau kemiskinan ekstrim ini Pak Wali. Menurut kami pantauan saat sekarang jelas ini berdampak besar bagi masyarakat kita, namun kita belum bisa menghitung persentase apakah meningkat. Yang jelas dengan dampak inflasi dan kenaikan harga dan sebagainya ini jelas sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kita di negara. Mungkin terkait Pak Wali, program yang akan Pak Wali lakukan di tahun 2023 Pak Wali. Hari ini kan kita bisa lihat baik di media online Pak Wali, kemudian media cetak maupun elektronik itu sedang gencar-gencarnya isu inflasi di tahun 2023. Tentunya ini tidak bisa dikesampingkan karena memang dari yang kami lihat Pak Wali, ini memang Menteri Keuangan sendiri yang berbicara di hadapan media gitu. Artinya isu ini tidak bisa kita kesampingkan Pak Wali. Barangkali Pak Wali bisa gambarkan apa kira-kira kegiatan yang akan Pak Wali maksimalkan atau Pak Wali lakukan agar masyarakat Nagari Simpang ini Pak Wali
tidak terpengaruh atau tidak berdampak lah terhadap isu inflasi ini Pak Wali. Silakan Pak Wali. Baik Pak, jadi yang jelas dalam kesempatan ini mewakili seluruh masyarakat Nagari, kita tentu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan bantuan berbagai program, berbagai kegiatan salurkan ke Nagari berdasarkan regulasi yang ada. Tentu ini jelas akan merubah dampak kepada masyarakat kita. Nah, di samping itu tentu ini semua belum cukup. Kita butuh inovasi lain yang bisa kita kembangkan untuk memicu naiknya taraf kesejahteraan masyarakat akibat dampak inflasi ini. Yang jelas hal-hal yang bisa kita lakukan di tingkat Nagari, pertama tentu koordinasi dan kerjasama penuh dengan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Dalam hal ini tentu mulai kita awali melalui penyusunan RPJM, RKP Musrembang, sehingga banyak kegiatan-kegiatan Pemda itu yang berada di Nagari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melakukan kerjasama dan koordinasi intent dengan rekan-rekan kita anggota DPR, baik itu DPR pusat, DPR provinsi maupun DPR kabupaten. Karena dengan ini, melalui dana-dana pokir beliau, ini jelas juga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Misal pokir pengadaan air instan, pembangunan sarana prasarana ke area pertanian, perkebunan dan sebagainya. Jelas ini akan memotong dan memangkas biaya produksi dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk membawa hasil pertanian dan perkebunan mereka untuk dipasarkan. Kemudian juga dalam hal ini kita berinisiatif akan menjalin kerjasama dengan perantau, karena Nagari Simpang ini memiliki banyak perantau dan sebagian dari mereka itu sudah sukses. Jadi melalui kerjasama ini kita berharap peran serta aktif perantau bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat kita. Berapa yang sudah kita laksanakan seperti bantuan sosial yang diberikan oleh perantau terhadap Nagari ini jelas memberikan dampak kepada kita. Kemudian di samping itu juga kita perlu pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan yang ada. Peran dari Kerapatan Adat Nagari, Bamus Nagari, LTMN Nagari, PKK Nagari seperti pengadaan, pemanfaatan lahan pekarangan, pengadaan sayur mayur, kemudian juga artinya tidak tergantung lagi masyarakat membeli kebutuhan ya, yang bisa dimaksimalkan potensi Nagari ya Pak. Jadi melalui kegiatan ini, inovasi ini mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi dampak inflasi kenaikan harga. Baiklah Pak Wali, makasih banyak Pak Wali bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang Pak Wali rencanakan berdampak positif bagi masyarakat yang Pak Wali pimpin. Selamat kembali menjalankan aktivitas, semoga sehat selalu Pak Wali. Terima kasih atas waktunya hari ini. Baiklah pemirsa di seluruh Indonesia, demikian bincang kita pada hari ini terkait dengan kemiskinan ekstrim. Akhir kata kami sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.